Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat dari Al-Malik dan semua yang menyaksikan tayangan ini, kita jumpa kembali dalam program Jumat Berkah. Mudah-mudahan betul-betul hari Jumat ini menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lama tak jumpa, kita hari ini menyapa kembali. Nah, kondisi saat ini pandemi masih berlangsung. Ya, artinya banyak mulai berguguran dunia wirausaha, UMKM yang banyak mencari celah apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kehidupan, mempertahankan dirinya. Satu hal yang pasti bahwa kondisi perusahaan, kondisi negara, tempat di mana mungkin kita mencari rezeki kacau balau, itu keniscayaan dalam keadaan saat ini. Tapi satu hal yang pasti, sistem rezeki tidak akan pernah hancur. Allah Ar-Razzaq tidak akan pernah mendiamkan setiap hambanya tidak pernah mendapatkan rezeki. Artinya, bicara soal rezeki, saya dapat ilmu dari banyak guru, selesaikan rezekimu dengan TBB. Apa itu TBB? Yang pertama, taubat. Yang kedua, berobat. Yang ketiga, berbuat. Itu saja solusinya. Kenapa kita harus bertaubat? Karena dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Innar rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seorang itu boleh jadi terhalang rezekinya karena dosanya, karena kesalahannya, karena kekeliruannya. Nah, maka karena hadis ini kita diajarkan untuk yang pertama bertaubat dulu. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis samaa 'alaikum midrar. Jadi kita diminta bertaubat terlebih dahulu. Kesulitan soal rezeki, taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langkah kedua berobat. Berobatnya dalam rangka kaitan dengan taubat tadi. Berobatnya apa? Berobatnya kita kepada Allah. Yang kedua, kepada orang tua. Yang ketiga, mungkin kepada pasangan, ya, suami kepada istri, istri kepada suami, atau mungkin kepada anak. Dan yang keempat kepada lingkungan masyarakat maupun lingkungan pekerjaan. Mengapa demikian? Karena dalam kaitan berobat ini erat kaitan dengan yang pertama, dengan taubat tadi. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung komunikasinya. Kemudian cara bertaubatnya kita coba lihat, cek satu persatu. Salatnya seperti apa? Ya kan? Bukan cuma sekedar salat wajib. Salat-salat sunnahnya, bahkan dalam banyak keterangan disebutkan ada salat-salat yang juga bisa menarik rezeki, di antara salat duha dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian selain salat apalagi dalam rukun Islam saja kita cek satu persatu, termasuk pada zakat dan sedekahnya. Nabi bersabda, istanzil rizqa bisedekah. Tariklah rezekimu dengan cara bersedekah. Boleh jadi mungkin kikirnya rezeki datang kepada kita karena juga kikirnya kita untuk berderma, memberikan bagian daripada hak orang lain yang ada pada diri kita. Ini proses bertaubat ya. Proses berobatnya. Jadi kepada Allah, cek masing-masing kita yang tahu lah di mana salahnya kita, sisi ibadahnya, sisi puasanya, sisi zakatnya. Kita yang paling tahu masing-masing. Yang kedua, kepada orang tua. Karena apa? Ridullah fi ridul walidain. Kita yakin rezeki itu Allah yang kasih, maka kita ketuk pintu ridhonya Allah itu dari mana? Ternyata Rasul sudah sampaikan 1500 tahun yang lalu, ridullah fi ridul walidain. Seperti apapun keadaan orang tua kita. Karena terkadang ada anak yang mungkin merasa benci kepada orang tuanya karena dulu diperlakukan tidak baik. Seperti apapun keadaan orang tua kita, sikapnya kepada kita, jangan pernah berubah niatan kita untuk berbuat baik kepadanya. Karena di situ pintu turunnya rahmat Allah. Di situ pintu turunnya ridho Allah kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah akan banyak turun bertubi-tubi rezeki yang takkan pernah kita duga, rezeki yang tak terhingga, bahkan tak akan pernah kita sangka-sangka. Jadi berobatnya bukan cuma ke Allah, tapi juga kita datangi orang tua kita. Kalau sudah tidak ada bagaimana? Doakan di dalam kubur. Kemudian apalagi yang mesti kita perbaiki? Komunikasi dalam rumah tangga. Boleh jadi mungkin ketika suami bekerja itu
meninggalkan luka hati yang begitu dalam kepada pasangannya, sehingga tidak mengalir doa-doa kepadanya. Jadi ini suami istri itu sepasang yang saling memiliki satu kekuatan hubungan timbal balik. Ikhlasnya, ridhonya istri juga memperlancar upaya suami mencari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bangun komunikasi. Boleh jadi mungkin ada hal-hal yang tersembunyi, ada hal-hal yang tersakiti dari masing-masing pasangan, saling berbuat yang terbaik. Kemudian juga kepada siapa? Lingkungan. Lingkungan itu ya lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat sekitar. Artinya ini dalam rangka berobat. Berbuat baik kita, perbaiki kepada Allah, berbuat kepada Allah dengan cara mengamalkan semua perintah-perintahnya. Kepada orang tua, kunjungi, datangi. Kalau selama ini mungkin kita lupa, cuma setiap tahun doang, setiap tahun sekali pada saat Idul Fitri kita datang. Sekarang rubah. Kondisi saat ini kita mungkin sulit untuk berkunjung kepada orang tua, komunikasi. Katakan sayangnya, katakan minta maafnya, minta ridhonya. Ya, bangun komunikasi kemudian kepada pasangan juga pada lingkungan. Baru kemudian yang terakhir B, ya kan tadi TBB, taubat, berobat, berbuat. Yang terakhir yang tak kalah pentingnya, ini ilmu aksi. Dicontohkan kalau dalam rukun Islam itu, kenapa yang kelima adalah haji? Karena haji itu adalah ibadah fisik, ibadah upaya. Lari, sofa, marwah, tawaf, semua rangkaian itulah rangkaian bergerak, bukan diam. Tawaf bergerak 7 putaran, sa'i bergerak, sofa marwah. Ini meniscayakan kepada kita semuanya yang terakhir upaya maksimal. Sebagaimana ikhtiarnya seekor burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan perut lapar, ya, kosong, tidak bawa apapun, dan pulang kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang sudah terisi. Sepanjang perjalanan hidupnya itulah burung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar maksimal, insya Allah. Mudah-mudahan Allah buka seluas-luasnya pintu rezeki, terlebih di hari Jumat yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Jangan pernah lupakan waktu-waktu mustajabah di waktu Jumat ini. Di antara bainal adzan wal iqamah, saat salat Jumat, antara adzan dan qomat, doa. Kemudian apalagi pada saat bainal khutbatain, di antara dua khutbah, doa. Bangun komunikasi terus. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi. Yuk kita jemput rezeki dengan 3 hal: taubat, berobat, dan berbuat. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.